Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya nih kayaknya. Yang putri coba putra bareng. Yang semangat ya adik-adik semua. Mumpung masih pagi, walaupun bulan puasa kita tetap semangat. Tolong jawab dengan semangat supaya nanti di acara juga lebih fresh, lebih seger. Jadi materi-materi yang disampaikan bisa lebih gampang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, kekuatan, kesehatan, sehingga pada acara pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara yang merupakan program dari DKM Darul Muttaqin Sanawat Ramadan, yang insya Allah kedepannya nanti akan selalu rutin diadakan oleh pengurus DKM. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kepada adik-adik dan remaja khususnya yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan dalam acara nanti kita selalu diberikan kekuatan kesehatan sehingga acara bisa diberikan kemudahan lancar sampai akhir nanti. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM kita Bapak Ahmad Mudor yang telah memberikan kesempatan mengadakan acara pada hari ini Sanawat Ramadan, yang mungkin pada adik-adik semua remaja putra dan putri sangat antusias sekali, sangat semangat sekali untuk menuntut ilmu, menambah ilmu di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini puasa kita menjadi berkualitas seperti sebelum puasa tahun kemarin. Tahun ini kita lebih meningkat lagi puasa kita. Yang kedua, kepada adik-adik semua yang telah hadir dan mendaftar, kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua begitu antusias nanti dalam mengikuti acara. Mudah-mudahan nanti ada game dan ada beberapa banyak hadiah yang kita sediakan kepada peserta Sanawat Ramadan di hari ini. Sebelum acara kita mulai, sebelum acara kita mulai akan saya bacakan rundown atau susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang nanti akan kita buka dengan doa basmalah Fatihah. Yang kedua tilawah Al-Quran yang akan dibacakan saudara Fatan. Yang ketiga materi utama pada hari ini ada dua narasumber. Materi pertama akan disampaikan Kak Citra Palewi dari Perumet dan Cilengsi dengan tema yang sudah kita ketahui, remaja hebat dan tantangannya. Untuk materi yang kedua akan disampaikan Kak Ahmad, remaja hebat pilar kebangkitan umat. Acara kelima penutup doa yang akan disampaikan juga Kak Ahmad. Yang keenam bersalaman dan pembagian door prize. Dan nanti mungkin setelah acara selesai nanti semua peserta dimohon
sorenya bisa hadir di acara buka bersama. Untuk yang pertama pembukaan, marilah kita sama-sama membaca doa Al-Fatihah supaya acara bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk mempersingkat waktu, mari kita segera mulai acara ini. Yang pertama pembukaan yang akan diisi dengan sambutan dari Ketua DKM Utama. Ya mohon maaf, untuk acara selanjutnya yaitu tilawah, Saudara Fatan kami persilahkan untuk maju ke depan. Nggak bisa. Sini di meja hafal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fatan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perhatian kepada adik-adik yang sudah hadir untuk sedikit maju ke depan untuk memberikan kesempatan saudara kita yang masih di belakang supaya tempatnya bisa terisi di dalam. Mohon untuk yang hadir bisa maju ke depan. Pada yang remaja putri di depan masih bisa maju ke depan, silakan supaya yang hadir belakangan. Yang hadir sudah mengisi absen ya, sudah registrasi semua. Mohon kepada adik-adik semua supaya mengikuti acara dari awal sampai akhir, jangan meninggalkan tempat, supaya nanti bisa memahami materi yang disampaikan dan ada beberapa game dan pertanyaan supaya adik-adik semua remaja putra dan putri di saat ada sesi pertanyaan nanti bisa menjawab dengan benar, dan ada game-game yang nanti akan disampaikan oleh pemateri. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan disampaikan Ketua DKM kita Bapak Ahmad Munggo. Terima kasih. Monggo. Kak Ahmad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang perempuan sama yang laki-laki banyak mana kira-kira nih? Sama. Sama ya. Yang perempuan agak maju dikit, satu dikit lagi. Biar pas baris. Biar nanti yang datang belakangan bisa duduk lebih nyaman. Dan kalau melihat layar biar lebih jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati segenap pengurus DKM yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, adik-adikku semuanya, remaja-remaji, pemuda-pemudi, yang wajah-wajahnya cerah semuanya. Udah tidur pagi belum tadi? Udah? Belum. Semalam begadang nggak ya lagi? Begadang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Acaranya insya Allah sampai jam 11.30. Ya, 11.30 nanti kita akhiri dengan pembagian door prize dan salam-salaman ya. Jadi semuanya hari ini kita acaranya happy saja, posisinya acaranya fun saja. Jadi nggak usah tegang. Insya Allah semuanya happy dan semuanya dapat bagian. Insya Allah hari ini buat adik-adik semuanya, nanti untuk peserta yang aktif posisinya kita sediakan door prize. Acara kita adalah acara sanlat Ramadan. Kita pengen semuanya remaja-remaji Masjid Darul Muttaqin Kriya Batara Asri ini semuanya jadi orang yang luar biasa, amin. Yang laki-laki semuanya menjadi anak-anak hebat, yang perempuan semuanya jadi anak-anak hebat.
Semuanya insya Allah. Karena kita sendiri yang menciptakan, membuat besok kita mau jadi apa. Saya ulangin, kita sendiri yang membuat besok ini kita akan jadi apa. Makanya ketika adik-adik remaja-remaji yang usianya antara 11 ke atas itu sampai sebelum dewasa, dia sudah sadar dari awal siapa dirinya, makanya insya Allah dia akan menjadi orang yang terbaik. Makanya insya Allah itu adalah adik-adikku semuanya. Tetapi ketika dia di waktu remajanya itu melakukan kesalahan, kemudian kesalahannya itu berlarut, maka itu akan mengganggu masa depannya. Makanya acara ini dilaksanakan untuk membuat adik-adikku semuanya menjadi anak-anak hebat. Karena remaja hebat itu adalah pilar masa depan bangsa. Makanya hari ini acaranya fun saja. Nanti kita sediakan door prize ya. Ini ada baju koko, ada sarungnya ada berapa nih? 3, ada mukena, ada uang tunai, gitu. Jadi adik-adik semuanya nanti yang aktif, insya Allah akan mendapatkan hadiah door prize, sehingga kita semuanya bisa aktif. Alhamdulillah, pemateri kita Kak Citra Pahlavi sudah hadir. Sudah hadir ya Kak Citra ya? Sudah. Sehingga saya tidak akan memberikan sambutan lama-lama. Nanti tolong diperhatikan dengan baik supaya semuanya fokus. Yang pegang mainan, tolong mainannya ditaruh dulu, disimpan, ya tak? Nanti habis acara bisa dipakai lagi. Disimpan aja dulu, disimpan di gulung yang bagus, disimpan. Kemudian yang pegang handphonenya di silent, ditaruh dulu, disimpan. Jadi supaya nanti fokus pada acara, tidak perlu update status. Ikut salat guys, nah, perlu, ya tak? Karena kita hidup di dunia, kita perhatikan saja supaya kita semuanya mendapatkan kebaikan. Mungkin ini saya sampaikan, kita semuanya fokus. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua Dekan kita Kak Ahmad Mudor yang telah memberikan motivasi kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan dalam mengikuti acara pagi hari ini bisa tetap semangat sampai acara nanti. Menginjak acara selanjutnya, acara inti, yaitu acara materi pertama. Alhamdulillah pemateri kita Kak Citra Pahlavi sudah hadir. Kami persilakan untuk menempatin podium masuk ke dalam masjid supaya acara segera dimulai. Untuk adik-adik semua mohon fokus, bisa mengikuti acara, mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan oleh Kak Citra Pahlavi. Mohon masih yang memegang handphone, mainan disimpan dahulu, fokus ke materi yang disampaikan. Kami ucapkan selamat datang kepada Kak Citra Pahlavi. Alhamdulillah. Saya sendiri juga yang ini. Oke. Oke, terima kasih. Mohon pada adik-adik fokus, monggo pada Kak Citra Pahlavi bisa dimulai. Mungkin perkenalan dulu. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
ceritanya adalah panitia yang mengkontak saya bilang mau ngisi remaja rentang usia 11 sampai 25 tahun. Wow, saya bilang itu rentang usia yang lumayan panjang ya, dan tiap periodenya itu beda-beda, gitu ya, beda-beda. Nah itu salah satunya adalah tipe remaja tuh kayak gitu. Kita ngomong dan it's okay gitu ya. Kita nggak bisa bilang sama dia tolong perhatikan saya dulu, enggak, biarin aja gitu ya. Itu salah satu ciri khas remaja. Nah kemudian saya lihat pas hari ini alhamdulillah ketemu, ternyata ada lagi yang SD katanya ya. Ada yang SD, berapa orang yang SD? Kelas berapa? Kelas 6. Kamu kelas berapa? 5. Oke lah ya. Saya takut materi saya agak ketinggian. Ini mau diri apa jongkok? Tapi jongkok. Mau diri apa duduk? Kelihatan? Diri aja. Baik ya. Tadi katanya kenalan. Nama saya Citra Pahlevi. Usia nggak usah tahu ya. Yang penting masih masuk kategori remaja. Nah terus kenapa saya masih pede bilang saya masih kategori remaja dan pemuda? Nanti ada pembahasannya. Nah, rumah di mana? Ya, rumah di Medland, Cilengsi, dekat Mokopi, tahu nggak? Mokopi, tahu? Nah, atau Foodpedia, tahu? Nah, dekat situ lah. Ya, kapan-kapan kalau ke sana ketemu saya, nggak apa-apa, sama aja saya hey, saya hello, hai Kak Citra, gitu. Paling mau tetangga saya, kok dipanggilnya kakak, gitu ya. Oke, saya punya anak 2, putri masih kecil-kecil, terus kemudian suami saya namanya Pak Taufik, ya. Pak Nur juga tahu. Nah kemudian alhamdulillah seneng banget kayaknya ya, saya tuh bisa ngisi di teman-teman. Saya panggil teman-teman ya, bukan adik-adik. Saya panggil teman-teman. Karena remaja itu senangnya dia itu apa? Senangnya dianggap sama. Itu remaja. Ya. Nah, waktu di Jakarta, saya besar di Jakarta. Jadi saya anak Jakarta. Ada yang pindahan Jakarta? Berapa? Ada yang pindahan Jakarta? Kalau saya lahir di Jakarta, Jakarta Pusat lagi, dekat Menteng, dekat Monas, itu saya. Terus dekat mana lagi ya? Ya pokoknya itulah ya. Terus di Jaksel, saya di situ. Sampai saya menjelang mau nikah, sampai menikah pun tahun-tahun awal masih di Jakarta. Jadi saya backgroundnya lebih banyak ke Jakarta. Terus sebelum saya ke Cilengsi, saya ngajar pertama kali anak STM. Kelas berapa? Kelas 3. Anak STM kelas 3. Waktu saya jelasin rumus bahasa Inggris, struktur dan sebagainya, mereka itu yang mereka perhatikan apa? Yang mereka perhatikan handphone. Handphone itu tahun berapa? Tahun 2008. Wow, tahun 2008 saya ngajar anak STM kelas 3, dan itu cowok semua, saya di depan perempuan sendiri. Dan dari semuanya itu nggak perhatiin materi saya, paling yang merhatiin 3 orang. Kebayang dong? Ya, paling yang merhatiin 3 orang. Selebihnya nggak perhatian. Saya tanya, kamu siapa yang ujian? Saya bu. Pasti ada something wrong. Kalian lihat apa? Kalian melakukan apa? Kalau dia gak bisa fokus sama ilmu, pasti dia udah satu porno, nonton video porno. Gak usah ditanya, itu ngaruh. Gak usah ditanya, jadi kelihatan. Terus saya bilang, berapa nih yang sudah melihat? Rata-rata saat itu saya ngisi 20 orang. Yang enggak rata-rata semua tunjuk tangan. Itu tahun berapa? 2008. Sekarang tahun berapa? 2015. Saya bilang, kamu kan 7 hari lagi mau ujian. Berapa hari? 7 hari. Masih kayaknya 7 hari mau ujian. Saya bilang, bisa enggak stop dulu?
ujian, saya ilmunya. Kalian mau lulus nggak? Karena sesuatu yang tidak baik itu akan menghalangi rezeki kamu. Nah, hati-hati ya. Ilmu itu sesuatu yang baik. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak baik, dia akan terhalang. Ya, saya nggak perlu nanya siapa di sini yang udah, tapi lihat responnya kelihatan. Lihat responnya terlihat, ya. Karena air putih tidak akan menyatu dengan kopi. Pasti kopinya harus dibersihkan. Itu tahun 2008. Saya anggap kelas 5, kelas 6 tahun 2005 sama udah ngerti dengan bahasan saya di tahun 2008. Ya, oke ya. Gak apa-apa nih Ustaz. Tahun 2008 yang mencegahkan lagi, pas saya ngajar, ini baru prolog ya. Oke, porno, melihat gambar porno itu sudah menjadi tren anak cowok di STM tahun 2008. Terus mengejutkan ya, malam-malam ada yang dulu ada WA, dulu belum ada WA, saya masih pakai BB apa ya, lupa ya, apa ya, SMS. Ada yang masuk ke saya, Bu, saya mau tobat. Saya bilang, kamu kelas mana ya? Saya kelas 3 sekian Bu, saya mau tobat. Ternyata apa? Ternyata dia tidak hanya menonton video porno, tetapi dia pemain. Ngerti? Itu tahun berapa? Tahun berapa? 2008. Dia bilang apa? Saya mau tobat. Oke, saya mau cariin kamu ngaji sama ini mau. Akhirnya dia melakukan proses Israel dan sebagainya. Intinya prosesnya panjang. Dan akhirnya hari kelulusan tiba. Lulus tiba. Di kelas itu dari 20 orang yang lulus cuma 5. Yang lulus cuma 5. Nah yang tobat termasuk lulus nggak? Lulus nggak? Lulus nggak? Kan dia udah mendekat ke Allah. Lulus nggak? Saya kasih duit nih. Lulus nggak? Berharapnya apa kalau udah dekat sama Allah? Dikasih gitu, diaminin, dikabulin doanya. Dia udah mutusin pacarnya. Satu, dia udah mutus yang pertama. Kalau kamu meninggalkan itu, pertama tinggalin pacar kamu. Pas saya lihat pacarnya, cantik banget, beneran, cantik banget, gitu ya. Wanita itu cantik, ya. Perempuan itu cantik. Di mau pakai jilbab itu pasti cantik, insya Allah. Nah terus itu satu tinggalin. Terus yang kedua ngaji. Dia udah ngaji. Tinggal satu nih harapannya. Dia udah doa, dia udah belajar sama saya untuk dalamin materi ujian. Tinggal satu harapan dia lulus. Itu kan yang dia mau lulus ya kan? Yang dia mau. Ternyata hasilnya Allah berkehendak dia nggak lulus. Itu nyata, kejadian nyata. Terus dia mau apa? Ini kisah nyata ya. Dia mau bunuh diri. Ya, dia mau bunuh diri. Akhirnya saya bilang, tolong teman saya yang laki-laki, tolong ke rumah dia atau tolong nasihatin dia. Remaja itu butuh didampingi. Akhirnya dinasehatin, nggak jadi bunuh diri. Dan itu terjadi. Tapi kita bilang apa? Saya sama teman saya yang laki-laki bilang, pembimbing dia, kalau kamu masih percaya Allah, pasti ada mimpi kamu yang ditahan Allah. Pasti kamu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada teman-teman kamu. Gak ada 3 bulan dia ngejar paket untuk lulusan. Gak ada 3 bulan, belum ada ijazah, gak lulus UN, bayangin. Gak ada ijazah dong, gak lulus UN. Dia dipanggil kerja. Sementara teman-temannya yang lulus UN terus kemudian udah dapat ijazah, belum sementara. Luar biasa nggak? Hebat nggak? Hebat. Kalau kita percaya jadinya baik. Itu prolognya ya, yang pernah saya tahu beberapa juga ada. Jadi di Jakarta saya nangani bidang kepemudaan. Di sini di Jelengsi makanya saya agak ini pemudanya di Medan juga jarang. Nah makanya saya melihat ini banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan
berkelanjutan. Amin. Dapat panitia dibilang kenakalan remaja, katanya materinya suruh kenakalan remaja. Saya nggak suka materinya, kok kenakalan remaja, akhirnya saya ganti remaja dan tantangannya. Tetapi ternyata tadi dapatnya remaja dan tantangan. Baik ya, baik. Udah. Sudah. Saya operatornya juga. Kenapa? Oh, oke. Nah, apa arti remaja? Maaf ya, sorry nih, yang SD belum. Apa arti remaja? Maaf, gambarnya sengaja saya universal karena kita pokoknya saya mau ke remaja itu masih universal, belum langsung ke muslim gitu ya. Apa arti remaja? Siapa yang mau nunjuk tangan? Oke, good. Siapa namanya? Usia berapa? Tangan dulu, tangan. Nama saya Zain Abdul Basit, Oke. umur 11 tahun. Oke. Arti remaja adalah kuat. Arti remaja kuat. Ya. Oke. Secara ini remaja menurut kamu tuh gimana? Apa orang yang begini gitu? Gitu. Terima kasih. Tapi dia memang kategori remaja ya. Remaja itu berani. Katanya panitia Indofresh untuk semua. Ini saya kasih DP. Jadi tipe remaja itu adalah berani apa? Berani ngomong, berani melakukan perubahan. Itu DP doang, ya. Dan itu salah satu apa? Orang yang rajin majelis ilmu akan dibukakan rezeki-rezekinya. Tanya sama dia niatnya datang ke sini apa? Kok tiba-tiba dapat lumayan ya, mau dulu ya kalau ke Alfa dapat apa? Baik, lanjut. Next. Ini masih ya remaja. Nah, apa yang seperti ini? Tawuran gitu ya. Atau lagi ini party gitu ya. Ada nggak di sini? Lanjut. Nah, jadi gimana menurut kalian? Remaja yang keren itu kayak gimana? Jadi akan ada pertanyaan, who am I? Ya, kan ada tuh filmnya tuh. Ya, kalau yang pernah nonton film Who Am I, menemukan jati diri. Next, ya. Nah, ini lalu ya. Remaja menurut WHO, tahu nggak? Katanya anak-anak sekarang nggak tahu singkatan. Makanya saya sengaja. WHO itu apa? Ada yang tahu nggak? WHO itu apa? Ada yang tahu nggak? Googling. WHO itu apa? Tanpa melihat Google. Coba WHO itu apa? Ya? World Health Organization. Oke, good ya, benar. Kamu berwawasan luas. Dapat kan nih? Dapat kan nih? Boleh ya, sini. Mana ya? Ini aja Bu. Oh, enggak, ini emang saya khusus dari saya. Ya, mau yang berapa ya? Enggak, sama ya. Enggak. Saya menghormati anak muda yang senang kajian. Makanya ini rezeki dari saya itu enggak seberapa dibanding kemurahan dari Allah. Ya, semangat. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak, gitu ya. Itu emang saya niatin. Kalau saya ngisi di ibu-ibu pun saya ngasih hadiah. Tapi kalau saya ngisi di anak-anak, saya bingung ngasih apaan ya. Panci nggak mungkin ya kan? Yang lainnya kerudung juga enggak ada. Ini yang perempuannya belum nih, ya. Baik, WHO itu World Health Organization. Nah, penduduk berusia 10 sampai 19 tahun. Itu sekitar 1,3 miliar penduduk dunia adalah remaja. 16%-nya loh. Banyak nggak? Banyak nggak? Jadi teman-teman kalian ini di Amerika, di Eropa itu banyak, gitu ya. Jadi kalian ini usia produktif. Jadi sayang kalau cuma mager. Sayang kalau cuma mager. Next ya. Nah tapi lebih hebatnya ini menurut Islam. Kalau dalam Islam apa? Makanya di awal saya bilang saya masih kategori remaja.
remaja atau muda. Dalam fatwa Islam nih ada yang saya lihat ini diterangkan batasan pemuda di dalam bahasa saya. Masa muda merupakan dimulai saat seorang memasuki usia balik. Usia balik. Tahu ya balik ya? Oh ya. Lalu berakhir di saat seseorang 40 tahun. Saya belum 40 tahun. Jadi saya masih muda. Jadi boleh ya kan? Ternyata Islam itu memandang rentang usia pemuda, remaja sampai pemuda itu dari dia balik sampai 40 tahun. Luar biasa. Why? Pertanyaannya why? Kenapa? Gitu ya. Nah, jadi 30, 35, 40 masih tergolong pemuda dalam Islam. Ada yang mengatakan batas usianya sampai 32 tahun. Next, ya. Ini masih siap nggak nih? Siap untuk ikut? Tadi kesimpulannya ada, pemuda menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, usia pemuda dimulai 15 tahun sampai 30 tahun. Ya. Lanjut, ya. Nah, ini kalian ya. Ini usia berapa nih? Kalian udah di mana nih? Ya. Kan baby ya, baby. Terus sebenarnya ada toddler ya. Toddler tuh masa sebelum sekolah. Terus SD ya. Tapi jangan salah. Sekarang dulu perempuan itu haid balik ya, haid ya. Itu SMP. Kalau sekarang perempuan itu kelas 3 sudah haid. Kelas 4 sudah haid. Ya, karena apa? Faktornya banyak. Kalau dalam Islam balik itu harus ada akil. Ada apa? Akil. Maka dia harus disandingkan akil dan balik. Jadi otaknya dia itu sudah siap, ready. Kalau sekarang dia udah balik tapi belum akil. Ya, dia udah balik tapi belum. Kelas 3 SD atau 4 SD sudah haid. Dan itu yang memasangkan, yang ini saya agak ini ya, karena ini bahasanya pemuda ya. Jadi bahasanya kalau dibilang vulgar dikit lah saya kontrol ya, nggak banyak. Itu ibunya, jangan sampai ya. Dan kalau kamu sudah misalnya SD, terus kemudian kamu sudah haid, kan kelihatan ketahuan tuh sama guru sama teman laki-laki, biasanya malu ya. Kan ada sholat jamaah, kan SD soalnya, kalau SMP nggak malu misalnya ya. Itu harus jujur, saya sedang halangan gitu. Nanti itu kan berimbas pada apa? Pada semuanya ya. Untuk yang perempuan ya, bagaimana kebersihannya dan sebagainya, harus apa, what should I do, apa yang harus saya lakukan, what should be done, yang nggak boleh, itu harus ya. Anak saya juga perempuan dua-duanya, jadi sebelum dia masuk balik saya harus punya pengetahuan sama mereka. Untuk yang laki-laki, tahun 2010 saya ngajar kelas 5 sama kelas 6. Nah, ternyata dulu laki-laki baliknya usia berapa? Akhir baliknya usia berapa laki-laki? Berapa? 11, 12, gitu ya. Ternyata di waktu itu saya ngajar di sekolah saya, dia sudah balik usia laki-laki ya, anak laki-laki murid saya balik kelas 6. Di mana kelas 6 usianya berapa tuh ya? 12 ya. 11 ada ya, 12. Nah, ternyata kalau kamu balik, saya baru tahu nih, taunya dari siapa? Ya dari anak murid saya itu. Dia itu bisa berfantasi, ya. Makanya saya bilang ini, kamu kenapa nggak konsentrasi? Dia cerita ternyata sama bapak gurunya. Oh baik, akhirnya dia ditaruh di depan, nggak di depan, maksudnya di depannya nggak anak perempuan. Jadi anak laki-laki yang dia baru balik, wah itu turbulensnya, ya turbulens itu gimana? Goncangan apa maksudnya? Berarti dalam diri dia gitu ya, itu lebih besar dibanding anak-anak yang udah balik 5 tahun setelahnya atau 3 tahun setelahnya, gitu ya. Nah ini ininya ya. Baik, next. Nah
psikologis remaja. Ini saya kasih yang adem-adem lah remajanya, ya. Seperti kalian. Wah, ini ada sesi tanya jawabnya nggak nanti? Ada. Baik ya, lanjut ya. Next, psikologis remaja. Kamu lu gimana sih di psikologis remaja? Kayak gimana kalian nih? Bilang yes kalau benar ya. Secara fisik mengalami perubahan maupun akil maupun baliknya, betul nggak? Yes, gitu ya. Yes, jelas, gitu, jelas. Kalau dalam ilmu kedokteran untuk perempuan dia kalau untuk perempuan dia melebar dulu, maksudnya dia agak berisi dulu. Nah 2 tahun setelahnya dia meninggi, baru dia masih ada yang masih ada SD, masih? Oke. Nah itu kalau kelas 3, kelas 4, kelas 5 rata-rata dia apa ya istilahnya gemoy. Berisi dulu. Setelah itu dia itu nggak ini lagi, nggak cabi lagi, tapi dia meninggi, baru itu nanti dia memasuki fase balik. Ya. Kalau laki-laki, nah beda lagi nih laki-laki nih, karena cuma dia yang tahu, curang ya. Ya, cuma dia yang tahu. Cirinya gimana? Gitu kan? Cirinya. Tahun berapa ya dulu saya SD? Tahun 98. Saya satu kelas dengan teman saya yang usianya 17 tahun. Saya sekelas sama teman saya yang usianya berapa? 17 tahun. Dan dia itu nggak bisa, dia punya agak keterbelakangan mental ya. Tapi zaman dulu kan nggak itu ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan anak yang udah gitu juga, dulu kalau anak yang punya kebelakangan gitu ya, khusus gitu ya, itu belum ada sekolah-sekolahnya, masih di sekolah. Dulu saya sekolah negeri. Apa yang dia lakukan? Dia sudah balik, dia biasa memainkan alam vitalnya, ya. Itu usia 17 tahun dan dia belum akil. Kayak gimana? Itu saya lihat sendiri dan kita lapor ke guru, jangan sampai di sini juga kayak gitu. Enggak ya. Nah, terus cirinya gimana? Akhirnya tahu memang dia sudah 17 tahun, dia sudah balik. Ya. Cirinya ya memang kalian bermimpi. Intinya gitu ya, bermimpi. Nah, saya punya murid lagi special need dulu ya, tahun 2009. Itu luar biasa. Dia bercerita tentang fase baliknya. Pada siapa? Pada ustadz. Dia bercerita, apa yang harus saya lakukan? Semuanya laki-laki. Siapa yang bercerita? Ketika ini jujur aja ya, jangan malu. Siapa yang cerita sama orang tuanya ketika kamu baru pertama balik? Gak ada yang mau lagi. Ya pokoknya gitu ya. Siapa cerita nggak? Ya atau yes or no? Yes or no? Ya no, gitu ya. Ya intinya gini, harusnya dalam psikolog mau agama maupun psikologis perkembangan, kalau kamu sudah balik, harusnya kamu cerita. Baliknya kamu bercerita. Supaya apa? Supaya tahu. Tapi ibu saya ngomel terus kerjaannya. Repot kalau tahu. Tapi ibu saya kerjaannya ngelarang terus. Repot. Makanya orang tua juga harus mengetahui psikologis remaja. Baik. Nomor selanjutnya ada fase turbulensi. Tahu nggak turbulensi? Nah ini menurut ahli psikolog ya. Oh, turbulensi itu dalam diri kamu. Itu turbulensi itu kan kalau naik pesawat, dia kayak ini ya, guncangan. Gitu. Nah di dalam diri kamu kan nggak kelihatan, tapi itu ada dalam diri kamu tuh guncangan. Siapa saya mau gimana, saya nggak ngerti apa-apa, itu ada. Gitu ya, fase turbulensi. Jadi kalian nggak cari masalah di luar, di dalam diri kalian sendiri itu sudah ada problem. Paham? Jadi kalian nyari masalah di luar itu nambahin masalah. Ngerti? Karena di fase kalian turbulensi itu ada.
guncangan itu ada. Kalau kalian nambahin problem atau tantangan pada diri kalian, itu nambahin problem nggak? Nambahin nggak? Nambahin. Lanjut ya. Terus fase stres, fisik, emosi, kayak ini disenggol dikit, langsung marah. Terus di chat nggak dibales, langsung apa? Langsung. Terus apa lagi? Nggak diajak nongkrong misalnya, nggak diajak nongkrong atau ya itu langsung ya begitu emosi ya. Tapi sama temen asik aja sama temen. Coba kalau dicoleknya sama ibu, sama bapaknya, sama kakaknya, lebih marah nggak? Sama ibunya dicolek sedikit lebih marah nggak? Lebih marah ya. Kenapa? Karena sebenarnya ibu sama ayah kamu atau kakak kamu di rumah atau adik kamu itu orang yang ternyaman. Kalau sama temen, kamu belum nyaman sama dia, jadi takut dia marah tuh, gitu. Kamu takut kalau dia marah, kamu takut kalau kamu ditinggal sama dia, gitu. Makanya kamu ngejaga banget perasaan temen, solider, katanya gitu ya. Terus psikologisnya lagi, terbangun identitas. Siapa saya? Nih kisah yang menarik. Masih mau denger nggak kisahnya? Masih siap nggak nih? Tradisi terbangun identitasnya. Saya tanya, kalian laki-laki atau perempuan? Asli. Bener. Yakin. Kuat ya? Bener dong. Kalau laki harus manly, jelas. Yes, I'm a man, gitu ya. Saya laki. Kalau laki-laki ciri satunya apa? Tanggung jawab, responsible. Itu satu yang nggak boleh ditolak oleh kamu, laki-laki, ya. Oke. Perempuan, kalian girl, perempuan atau perempuan? Kenapa saya kok nanya kayak gini? Karena dalam Islam identitas yang pertama gender itu nggak ada apa istilahnya? Nggak ada kompromi, ya? Nggak ada kompromi. Saya dengar, saya baca juga. Zaman sekarang identitas anak-anak tuh macam-macam. Ada yang istilahnya dia di luar penampakannya laki-laki, tetapi di dalamnya siapa yang mengikuti? Saking banyaknya saya nggak hafal, gitu ya. Ada dia yang perempuan, tetapi dia itu ya begitu, ya. Tapi itu bukan cuma dua, banyak banget Ustaz, gitu, ya. Dan itu is real, itu terjadi banyak. Maaf, it's real. Backgroundnya bahasa Inggris soalnya ya. Nah, it's real. Nah terus balik lagi ya, kenapa kok ke Thailand? Jadi tahun 2013 sampai 2014, 1 tahunan lebih, beberapa bulan, saya menetap di Bangkok, di Thailand. Suami, pokoknya di sana enak ngomong bahasa Inggrisnya sus. So pedagang buah, sama pedagang rujak, sama pedagang baju itu tetap sus English. Keren loh mereka Inggrisnya, gitu ya. Padahal apa? Padahal luasnya lebih kecil daripada Indonesia. Anak-anak segede kalian itu udah ngomong English, udah ngomong English. Padahal Thailand itu, Bangkok itu Asia nggak? Asia, ya. Padahal Bangkok itu Asia. Tapi ada yang menarik tentang identitas. Jadi di Thailand saya tanya sama P-nya. P itu pengajar bahasa Thailand. P, ya. Why this is for so many lady boy in here? This is tradition in here. Saya kan nggak bisa bahasa Thailand, saya bahasa Inggris. Terus si P-nya bilang, yes, this is tradition in here. Ya, ini adalah tradisi di sini. Wow. Lady boy tahu nggak? Lady boy tahu? Apa? Ya, bahasa
suami saya, dia bilang, saya mau belanja ayam dulu. Dia kan pada belakang saya, dia rambutnya panjang. Dia itu pas balik badan ke saya, ya Allah jenggotan. Beneran. Bayangkan aja ya. Jadi dari yang lady boy-nya seperti itu, dari yang kayak gitu, asli. Saya sampai sempat, tapi dia muslim. Beneran. Tambah lagi kan. Tapi dia muslim karena kan saya beli ayam. Kalau ayam di Thailand itu ada yang dibolongin aja, karena dia ada, nanti bisa beli. Jadi kita yang muslim harus tahu kemana kita beli ayam. Saya akhirnya di situ berderet pedagang muslim. Saya kira dia perempuan ya, pakai apa sih namanya, jamek gitu ya, apa namanya? Aduh, apron, ya, master chef, apron. Pakai kira perempuan tuh. Pas ngeliat saya, jenggot, terus lipstiknya pink, dan pakai skincare. Bedanya dia cuma wajahnya mulus banget. Kalau ada lalat nggak, itu kayak. Sama saya wajahnya itu lebih mulusan dia. Saya sempat berdiri. Kata suami saya, ya udah beli. Ya udah saya beli. Dari yang modelnya kayak gitu, sampai saya tinggal di apartemen. Nah itu 10 atau 15 menit itu ada namanya Asiatik. Asiatik itu pusatnya Bangkok. Di situ setiap malam ada pertunjukan ladyboy. Dan kalian tahu bencongnya itu dari atas sampai bawah sempurna. Sempurna maksudnya gimana? Secara penampakan nggak akan terbedakan dengan perempuan. Cantik banget. Makanya ada tetangga saya yang tiap hari kerjaannya istighfar. Saya tanya, Bu, kenapa? Masya Allah ibu istighfar terus ya. Masya Allah. Iya Mbak. Dia bilang saya apa ya? Iya Mbak, saya takut meninggal di sini. Saya takut meninggal di sini. 200 meter dari apartemen kita tempat begituan Mbak. Saya bilang gitu. Tempat aku Bu. Ya begitu. Pertunjukannya di Boy. Dan itu kalian kalau ke Bangkok jangan ke situnya ya. Asiatik itu luas, ada itunya, ada pusat perbelanjaan dan sebagainya. Ini saya anggap udah dewasa, udah remaja ya, jadi itu. Intinya apa? Tradisi itu, jadi setiap orang di Bangkok melahirkan, misalkan perempuan melahirin, terus selamat, congratulations, you have a baby boy, kamu punya anak laki-laki, gitu ya. Nah si ibunya ini wajib ngasih tahu ke ayahnya, suamiku, gitu ya. Oke, my husband, pokoknya suamiku, anak kita terlahir laki-laki. Tapi di usia dia yang ke-17 tahun atau 17 tahun dia berhak menentukan she wants to be a boy or a girl. Amin. Itu kamu karena muslim dari lahir. Bangga gak? Keren gak? Keren. Bersyukur gak jadi? Jadi galaunya mereka di usia kalian bukan, kalau kalian galau karena apa? Satu, galau karena apa? Tunjuk tangan dong. Galau karena apa? Galau karena apa? Hah? Gak galau gitu ya? Galau karena apa? Di sekolah. Gak ada duit. Hah? Kasih makan duit. Karena duit. Itu masih penting. Kalau galaunya mereka yang usia 13, 14, 15, 17 sampai 17, galaunya mereka mau operasi di mana? Mau tetap jadi laki-laki apa perempuan? Nah itu, aduh itu sayang banget gitu. Kasihan, udah nggak muslim, melakukan yang dilarang oleh Allah. Ketika saya di Bangkok, saya di Thailand, yang ada saya bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya jadi muslim ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kayak gitu. Dan di keretanya itu LRT
ya macam-macam. Pokoknya ada yang setengah perempuan, setengah laki-laki, ada yang laki-laki tulen, tapi kita nggak tahu dia sebenarnya laki-laki atau bukan, kayak gitu. Jadi bersyukur tinggal di Indonesia, bersyukur tinggal di sini. Berarti kalian dijaga. Nah itu terbangun identitasnya. Kamu pertama, identitas pertama gender, jelas gender, jelas laki-laki. Kenapa? Kewajiban keislaman, syariat Islam itu kan kalau laki-laki beda seorangnya. Terus kemudian kalau perempuan beda untuk